Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sosiolinguistik perkantoran. Anime yang kami analisis adalah anime Serpent. Sinopsisnya adalah anime ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari pegawai negeri sipil di sebuah gedung kantor berbentang di kota fiksi bernama Mitsuba Hokkaido. Orang tua Lucy mengalami kesulitan memilih satu nama untuknya ketika dia lahir. Karena keraguan-raguan mereka, kedua orang tuanya akhirnya memutuskan untuk memberinya lebih dari solusi nama yang berbeda. Dan ini disetujui secara hukum oleh seorang pegawai negeri sipil. Ketika dia sudah dewasa, Lucy berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di kantor layanan publik yang sama. Akan tetapi, motifnya untuk menjadi pegawai negeri sipil pun kemudian diketahui, karena dia ingin balas dendam terhadap orang yang telah menyetujui namanya sangat panjang. Menjadi PNS bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, karena harus berhadapan dengan banyak warga yang tidak ramah, menjumpai tantangan yang berbeda, dan harus menemui rekan kerja yang nakal setiap hari. Namun Lucy bertekad untuk melakukan apapun untuk membalas dendam. Serial ini kemudian berkutat pada kebiasaan sehari-hari pegawai baru yang bernama Hasebe Yutaka, Yamagami Miyoshisaya, dan senior mereka bernama Ichimiya Taishi di kantor tempat mereka bekerja. Karakter utama dalam Servant X Service yang pertama memutuskan untuk melamar sebagai PNS untuk balas dendam kepada seorang pria yang menyetujui nama panjangnya. Yang kedua ada Yutaka Hasabe, satu-satunya pria di antara itu namun berbakat dan juga pintar. Yang ketiga ada Saya Miyoshi, seorang perempuan lulusan memiliki kepribadian yang lembut. Yang keempat ada Megumi Chihaya, yaitu pegawai dinas sosial yang sebenarnya bekerja sebagai pegawai tidak tetap dengan shift yang lebih pendek dari yang lain. Yang kelima yaitu Taishi Ichimiya, senior yang bertanggung jawab atas Lucy dan kawan-kawannya. Dan yang terakhir adalah Tohko Ichimiya, yaitu adik perempuan dari Taishi yang terkenal mudah marah. Definisi, bahasa perkantoran digunakan dalam lingkungan kerja atau bisnis. Dan sesuai dengan definisi, sosiolinguistik merupakan studi tentang cara bahasa digunakan dalam hubungan sosial dan budaya, termasuk di tempat kerja. Kedua ilmu ini saling berkait karena bahasa perkantoran tidak hanya melibatkan pemilihan kata dan frasa yang tepat, tapi juga mengandung aspek-aspek sosial budaya yang mempengaruhi cara bahasa digunakan. Teori yang digunakan untuk menganalisis anime ini adalah teori pragmatik. Menurut Leach, pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi suatu wujud. Pragmatik memiliki hubungan dengan penutur atau pemakai bahasa. Berdasarkan pernyataan tersebut, pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa pada sebuah kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi dilihat dari konteks dan situasi digunakannya kalimat tersebut. おはようございます。昨日家に帰って測ったら本当にちょっと熱があって一日寝たら治りました。ご心配かけてすみませんでした。ああ、本当に風邪だったんですね。本当に？なんでもありません。 Analisis episode 3. Di dalam anime Servant X Service, di episode 3 terdapat beberapa kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Sonkeigo. Sonkeigo adalah bahasa penghormatan atau bahasa sopan di Jepang. Biasanya bahasa ini dipakai saat berbicara dengan yang lebih tua, orang yang punya jabatan, atau saat kita sedang di kantor. Sebagai contoh, yang kita lihat di dalam episode 3 ini, terlihat ucapan yang dikatakan oleh Lucy kepada rekan kerjanya yang lebih tua yaitu Chihaya dan Miyoshi. Go shinpai kakete, yang artinya jangan khawatir. Tanda dari Sonkeigo adalah huruf Go yang ada di depan dan ditandai dengan adanya dua kanji sesudahnya yaitu shinpai yang artinya khawatir, lalu digabung dengan kakete yang artinya jangan khawatir. 祖母田中がお世話になってる三好さんで。はい。すみません、
祖母が変なことを言ったようで。今日はその謝罪で伺いました。あ、よかった。その気なしでいらっしゃった。それはそれとしてお姿を拝見しに来ました。それはそれだったのか。Analisis episode 7. Pada episode 7 terdapat kata Kenjogo yang artinya merendahkan diri. Terdapat percakapan antara Miyoshi dan Tanaka Yamada yang datang ke perusahaan pemerintahan lalu dia berkata Okagaimasu yang artinya aku pergi, yang aslinya adalah ikimas. Di dalam Kenjogo ada beberapa kata yang tidak perlu memakai go atau o, termasuk ikimas. Di episode ini terlihat bahwa dia merendahkan diri kepada Miyoshi. Kesimpulan, alasan kami memilih episode 3 dan 7 karena terdapat beberapa kosakata Sonkeigo dan Kenjugo pada episode ini. Jadi yang bisa kami simpulkan dengan teori pragmatik di dalam bahasa Jepang perkantoran, yang bisa kita lihat terdapat penggunaan bahasa Sonkeigo atau bahasa penghormatan, dan Kenjogo yang artinya bahasa merendahkan diri. Bahasa ini dipakai dalam bisnis atau kepada orang yang lebih tua atau orang yang belum kita kenal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.